Pak Ustadz Ali Fikri dengan nyanyi-nyanyinya, dengan gitarnya. Kan cerah terus setiap hari, setiap malam. Jadi nggak ada terus kan, nggak ada ini. Tapi kita merenung ini dunia nih yang tidak karu-karuan, yang tidak mungkin kita pikirkan juga. Cepet tuh, mikir kalau pikiran kita nggak jalan lagi. Kalau istilah mau tuh Pak Basar terlalu serius dalam hidup. Ya. Hidup tidak boleh main-main. Kalau serius nanti jangan dulu. Kalau serius kata Pak Basar tadi cepet tuon, kadang-kadang sakit. Kenapa? Kadang-kadang kita kok Pak Basar, masyarakat kita lebih banyak ngurusin urusan Allah ketimbang urusan pribadi. Nah, balak jodoh rezeki mau. Nah, itu kan sudah jelas. Nah, makanya Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan bahwasanya apa yang kita terima hari ini sudah ada sebelum dia ada. Tinggal kapan Allah merealisasikannya dalam keberadaan. Itulah hidup ini. Nah, tetapi untuk alam berikutnya jangan coba-coba. Itu harus diusahakan, harus dicari itu. Kalau tidak dicari, wah, loncong. Makanya orang mengejar dunia itu kita ibo gitu. Aduh, tertipu dia. Dia bagaimanapun juga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu mengurangi usia. Masuk pada tahap kematian udah selesai dia. Apa yang dia terima nanti di alam berikutnya? Tidak ada. Dia menyesal, waduh tertipu aku. Nah sebenarnya apa yang disesali? Nabi turun, Rasul turun, Ustadz Pak Basaruddin turun menyampaikan banyak. Karena khusus itu, karena konsep talabul ilmi itu memang benar kata Nabi itu sampai mati. Ya, yang pertama. Kalau berusaha setiap hari itu ada ini memang satu tafsir sebagainya. Nah, karena itulah yang menghidupkan pikiran kita dan itulah yang menghidupkan kita. Jadi kalau kita mikirkan dunia tanpa dilunasan ilmu, ujung-ujungnya mabuk gitu. Iya betul. Jadi kawan-kawan pun yang selama ini yang terfokuskan dunia duit itu ada seputar itu rugi. Rugi. Coba hilang kalau ambo catatan masih sanawiyah itu masih simpan. Iya. Buku-buku simpan sekerdus. Iya. Ya. Sampai kenang-kenangan. Kadang-kadang baca surat cinta waktu itu masih disimpan. Itu lagi, waduh itu makan. Baru kemarin ketemu lagi dia udah sekian puluh tahun ketemu. Memori ingatnya. Dia bikin kita ketawa sendiri sih kan, enak senang. Jadi maksudnya itu jangan dibuang semua apa kenangan yang lama itu di apa kan hapus. Yang baru tidak perlu diambil, kita mentok di situ. Iya. Udah tuh. Ambo menyesal Pak Basar. Pada terkelabau beranak satu. Semua surat cinta itu dibakar. Amo fotonya. La ilaha illallah. Ambo sesal kan. Memang ya bukan berarti kita mengulangi lagi. Tapi kan namanya hidup itu kan ada sejarah. Tapi ya luar biasa kalau sekolah kenangan manusia. Dengan ada ini tentang teknologi seperti ini kita ketemu lagi dengan kenangan sekolah. Betul. Kita ketemu lagi inilah kelebihannya. Padahal waktu sekolah lu hidup itu sulit Pak. Ketimbang hari ini. Tapi indah waktu itu. Ada teknologi TV. Semangatnya kan main. Jalan kaki cuma sekolah. Iya. Jalan kaki. Rajin. Pak Basar ini punya sepeda ini dah, sepeda jengki, ya, sepeda jengki. Itu ngaji sudah zuhur ya. Ya, sudah asar atau sudah sore? Jam 3 ya. Gurunya Pak Latif. Makanya mau bertemu dengan ini Henry Kusmidi, kawan Pak Ustadz. Beliau dosen Ambo. Jadi dia antara ragu Ambo kok Arnedi. Oh iya baru ingat Arnedi Saharja kebetulan. Waktu itu kan sering dapat juara umum gitu kan. Nah, Ambo kenal dengan Pak dosen, panggilnya Pak dosen. Hanya udah tersipu-sipu aja kan. Dulu nih kita kan pernah ngaji. Ada Pak Basar ada waktu itu. Pak Basar, kan juga ada kan, Ambo juga ada. Nah, beliau duduk belakang sekali. Pak Latif sedang menjelaskan pelajaran ngaji. Bunyi belakang, tin. Akhirnya kita tergelak-gelak. Ini buang angin. Masih ingat itu, lupa buat waduh. Itu kenangan yang paling indah itu. Gitu. Baru. Nah sekarang dia jadi dosen, jadi
mahasiswanya menjadi dosen. Jalan hidup juga beda. Dan mengagetkan memang waktu ambo masuk mendaftar kawan-kawan. Nah kebenaran begini Pak Pasar, ambo ke IAIN tuh seminggu tuh kadang sekali, kadang ada 2 kali bertemu dengan kawan-kawan itu seperti Dr. Zulkarnain, Dr. Kolbi, Pak Rohimin. Kalau Pak Sirajudin kan ruangannya lain kan. Dokter itu, tokoh-tokoh itu. Katamu daripada ambo lama-lama seperti ini, ya langkah baiknya ambo kuliah juga. Itu asalnya kan. Tapi belum masuk dalam hati ambo. Nah akhirnya didorong oleh mereka. Tapi bagaimana mereka sudah tutup. Karena ada juga saudara kita yang mendukung perjuangan ini dengan semangat macam-macam itu kan, Pak Samsu Bahari. Wah kalau memang itu aku dukung itu, cocok. Diajukan. Akhirnya ambo nak masuk kuliah, ngecek Dr. Zulkarnain. Bisa. Nanti ambo uruskan. Tapi orang udah sebulan belajar tuh coba tuh. Agak disusul. Akhirnya disusul masuk. Kita bayar. Sudah masuk sebulan. Ngapa ambo kok nganggur aja, udah ada belajar sama kan mau kuliah nih. Lah Pak Bu tidak dong ngambil itu di HP tidak. Waduh, akhirnya setel HP ini PAWA itu kan, sistem mata pelajaran dulu. Baru lama belajar. Berarti lah 2 bulan orang belajar, aku baru belajar. Nah alhamdulillah informasi kawan nilai-nilai itulah keluar. Kamu tak pacak nengok di HP itu kan, mana cara belum tahu kan. Kata banyak. Kalau ada lo bapaknya itu. Alhamdulillah nih. Karena kita orang itu berapa tuh? Ya, antara 9-10 lah Pak. Wah mantap itu. Itu mereka tanya Pak Basar, motivasi Bapak kuliah apa? Kata ambo ada 4. Pertama ambo ingin menambah ilmu. Mungkin sebagian masyarakat Bengkulu mengatakan kita senior, tapi kita tidak merasa senior, kita merasa kurang nih ilmu ini, harus miskin gitu nih. Yang kedua mencari saudara. Nah, bertemu dengan anak IAIN 100 orang kan nambah saudara 100. Kalau 1000 nambah 1000. Yang ketiga, nah kita tukar pemahaman, tukar pengalaman. Yang keempat ketemu karena anak bola besar galau, kami lah umur ambo lah 57. Ngapain lah mau nongkrong di rumah, mendingan ambo main-main di sini. Ya nak senang-senang lah gitu. Nah, tapi kalau untuk jadi pegawai negeri kan tidak mungkin lah, usia juga 57. Tapi cari enjoy. Nah, sebagian daripada kawan lain tanggapannya. Kalau Pak, kamu ini aku intelnya rektorat gitu untuk nengok dosen, nengok mahasiswa gitu. Kalau tidak ada mama tidak tahu itu. Alhamdulillah jalan sekarang lah semester 1 nih, selesai. Jut mendengar mereka baru mulai kuliah. Setuju memang. Sangat-sangat bukanlah lain nih rasa kuliah S2 tiap tahun masuk tadi kan. Itu tadi tuh kalau ini itu kan tidak pandang usaha waktu, tetap harus datang. Ada yang mengatakan apa namanya? Oke deh. Sudah menikah kan langsung pindah ke Bengkulu Pak Basar. Bengkulu kan namanya kita hidup bermula kan tak tahu apa-apa, ya jual kacang goreng, bikin kacang goreng gitu. Sudah jadi kuli di pasar, tarik gerobak, mingkat ngisi kasur, jahit, itu jual buku, itu sempat jual mainan juga. Akhirnya mungkin bosan di daerah kan, merantaulah ke Jawa kemana-mana. Pas tahun 2000 udah mau balik ke Bengkulu lagi. Karena tahun itu anak yang paling tua lah menikah, jadi tidak bisa dia mengawasi anak. Jadi kita tinggal di Bengkulu. Sebelumnya ini Jakarta, Bogor, bahkan sampai ke Surabaya situ. Tapi dalam rangka ini juga mencari nafkah dan belajar. Situ kan ada kajian-kajian malam, kajian tasawuf malam, itu masuk ikut. Nah, pas tahun 2000 balik, kita coba menyampaikan pengajian di Bengkulu kan. Alhamdulillah sambutan
karena kita ini kalau kita bergerak di ilmu tasawuf jadi beda apanya, beda syariat dengan tasawuf beda. Terus, kalau syariat itu tuh seperti dosen itu tuh, menurut saya ketuhanan yang maha esa tidak ada masalah di Indonesia, semuanya sudah dihayati gitu. Tapi ketemu belum. Kalau dalam artian itu beragama oke, tapi dalam artian melaksanakan agama belum. Nah itu jadi beda, agak sedikit beda. Tasawuf dan syariat. Ya syariat dengan hakikat itu beda. Dan kehidupan itu tak lepas dari itu, tak lepas dari syariat dan hakikat. Realnya kan fisik, realnya fisik. Roh itu hakikat. Maka tidak satu pun ayat Quran itu yang bercerita syariat itu sebenarnya. Dia itu menceritakan hakikat. Tapi kalau si fisik ini selalu menyertai roh kemana pergi, seakan-akan dia yang diceritakan. Padahal si fisik itu adalah casing, kendaraan, alat daripada roh. Tak lebih dari itu dia tuh. Cuman dalam kisah itu seakan-akan diceritakan si fisik. Pak Basarudin dia pergi ke sana, dia pergi ke sini gitu. Dengan penampilannya yang begini yang begitu. Padahal sebenarnya yang diceritakan itu bukan yang fisiknya, itu yang di dalam. Karena tanpa yang di dalam itu tidak ada fisik itu. Tanpa yang di dalam itu tidak ada reaksi fisik. Maka kajian tasawuf itu larinya ke dalam. Syariat keluar. Keluar. Tapi kedua-duanya harus. Sama dengan ini. Padi tanpa kulit, beras tanpa kulit tidak jadi. Kulit tanpa padi juga tidak jadi. Jadi harus ada kulitnya di sini. Al-Ghazali mengatakan kamu tanam rumput tidak akan tumbuh padi. Kamu tanam padi pasti tumbuh rumput. Artinya kita pegang yang hakikat. Nanti syariat itu. Hanya saja umat Islam akhir zaman itu kurang berpikir. Bayangkan lagi, kita lebih banyak cenderung kepada cerita keluar. Para alam semesta, langit dan bumi beserta isinya dijadikan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang ada dalam diri kita. Cerita apa saja? Bahkan Pak bahasa Arab di tanah suci itu kan ada namanya Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Aras, ada Sidratul Muntaha. Ternyata Ka'bah itu dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah patokan kaki, namanya matok kaki. Al-Maidah 7. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fasilu wujuhakum. Itu wa aydikum ilal marafiq wa ru'usikum ru'us. Dan rijalikum ilal ka'baini. Ka'baini itu Ka'bah itu artinya matok kaki. Aras asal katanya ru'us itu dia aras dari kata ru'us. Sidratul Muntaha sidra dada. Lahul Mahfuz baginya ada penjagaan. Siapa yang nyata siapa? Nah, Lahul Mahfuz itu ada cerita gitu. Bukit, gunung, sungai, laut, matahari, rembulan, bintang ada semua. Tapi untuk menjelaskan itu Allah ciptakan alam besar. Itu bisa memahami. Makanya seketika di akhir surah Al-Imran, orang-orang yang memikirkan ciptaan Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, kesimpulan akhirnya dia takut kepada Allah. Karena dia kaji syariat hakikat. Nah sebagian kawan mengartikan hakikat tidak cawa ini hidupnya aut-autan, menjauhi dunia gitu. Nah itu parah. Jangan. Kita harus seimbang. Cuma dalam akidah harus mantap. Ini kasus COVID ini Pak Basar. Orang pada ketakutan. Ampun dari awal sudah tahu ini si COVID ini hanya hamba Allah, dan dia lahir itu karena kehendak Allah dan ada misi Allah di situ. Terbukti kan akhirnya banyak hikmah yang terlahir dari COVID itu. Dan tidak akan muncul sendiri tanpa tahu Allah, tidak mungkin. Nah, dan kita ukur siapa Allah, siapa kita, siapa si COVID, siapa kita. Ternyata kita di atas dia. Ngapain persoalannya? Jadi pada cerita Nabi Yunus kan pernah buat kesalahan. Kesalahannya dikit. Dia membocorkan rahasia Allah. Dia kan berdakwah kan, dilawan terus oleh kaumnya. Akhirnya tidak tahan lagi, ngomong kepada Allah.
aku tak tahan lagi ya Allah, persoalannya cak mana ini. Oke lah, aku tak tahan lagi, selesai. Kita turunkan aja azab lagi. Dah diajari lah, ditunjuki, tak mau juga, dia azab aja lagi. Ditanyalah berapa hari lagi, disebutkan 3 hari lagi. Nah, oleh Yunus didatangi kaum tadi, disampaikan, kalian sudahlah, bertobatlah semuanya, azabnya sudah dekat. Bertanyalah kaum itu, berapa hari lagi Yunus? 3 hari lagi. Jangankan 3 hari, hariku datangan. Nah, nangis hati dia, menyesal dia menyampaikan rahasia tadi. Kalau kaumnya tidak juga mengikuti, satu kesalahan. Akhirnya sedih dia, ditinggalkan kaum itu tanpa ada perintah. Tanpa ada perintah. Tuhan belum memerintahkan, dia udah keluar kota. 2 kesalahan. Alhasil apa yang terjadi? Betul, 3 hari kemudian, tidak ada masuk 3 hari itu, langit itu hitam. Kabut dulu. Abu-abu hitam mulai memerah, nah dekat dia. Nah, mereka kepala suku ini paham betul cerita Nabi Syuaib. Zaman Nabi Syuaib cik lawannya nih, tiba-tiba keluar petir dari tengah-tengah tuh lah, dibakarnya kalau gitu. Maka sujudlah semua kaum Nabi Yunus. Nah, inilah satu-satunya sejarah Nabi yang kaumnya terselamatkan dari azab. Nabi Yunus. Nah, azabnya pindah ke laut, nyari nabinya. Nah, itu dia. Saya pindah ke laut nyari nabi. Nabi Yunus dicari oleh azab. Apa yang terjadi? Kapal baling-balingnya berputar tapi tidak berjalan. Ombak besar, angin ribut, awan gelap, petir bersama-sambaran. Semua kapal-kapal yang ada di tengah laut itu khawatir mereka akan ditenggelamkan. Padahal petaka itu hanya mencari satu nama, Yunus. Akhirnya salah seorang nahoda kapal Nabi Yunus itu dia tahu persoalan itu. Di antara kita ada yang bawa masalah, ngaku siapa? Ngaku dia. Saya Pak bawa masalah Pak. Bapak tak mungkin. Wajah bapak bersih, bapak beribadah terus, tak mungkin bawa masalah. Iya Pak, ambil bawa masalah. Nah, akhirnya diundi buat nama orang, terus nama Nabi Yunus. Diundi cabut, keluar nama Yunus. Tak percaya nahoda, masuk lagi. Diundi lagi, keluar lagi yang kedua. Nah Pak, masa nama bapak terus keluar Pak? Benar bapak mau masalah? Iya, ini mau masalah. Apa masalahnya Pak? Tidak bisa mau ceritakan. Nah, jadi kalau sekali lagi keluar nama bapak di bapak dibuang ke laut dia, tidak apa-apa. Dimakan lagi. Ya. Keluar lagi, dikocok lagi, keluar nama yang ketiga, nama Yunus lagi. Akhirnya dengan berat hati, nahoda dan anak buahnya dengan sedih hati, dia mengangkat Nabi Yunus, dilemparkan, ditangkap oleh ikan nun, dibawa tenggelam. Semua mereka menangis. Apalah salah bapak itu, padahal yang baik. Nah, bersamaan dengan tenggelamnya Nabi Yunus, kapal tadi berjalan lagi. Anginnya berhenti, ombak tenang, terang. Nah, dari situlah kita tahu bahwa malapetaka bala itu sudah membawa catatan. Istilah kita catatan. Kalau bukan orangnya, tidak dapat. Ini benar lah kata Wali Imran itu Pak, itu kawasan. Pak S3 garis lain ya? Hah? S3 garis lain. Begitu. Padahal tadi Bapak bilang Pak S1 gitu. S1 semester Baru 1. mulai kuliah S1 Bukan salah dia. Dia itu kan melihat kita cerita. Nah, kalau di situ di kawan-kawan tuh. Nah, ada satu cerita. Dalam diskusi. Ambo kan jarang ngomong. Jadi ngomong lama di HP itu. Jadi dosen ini agak setengah marah. Ini Bapak Harnedi ini teman kalian ya. Jadi kawan-kawan ini kan ada dikira ibu tadi dia bawa kawannya untuk jawab. Bukan Bu, itu mahasiswa. Nah, kaget dia. Mahasiswa kok kayak gini. Akhirnya kita WA dia. Saya ini Arnedi Sahaja. Temannya Dr. Zulkarnain MAG diminta kuliah di sini. Nah, pas sampai situ dia tanya kepada kawan itu. Dan itu profesornya mana ada meritnya baik itu. Makanya itu dia lagi. Ketemu tingginya Bapak ngomong-ngomong profesor, kayak Bapak kan baru selesai. Dia balik ke tempat bahasa tadi. Nah, profesornya dia kalau wawasan itu. Iya, itu kamu udah profesor. Iya. Ngambil semua dong. Kalau orang-orang awak mau perhatikan, itu agak berisi. Segan orangnya.
salut profesor awak kadang tuh yang doktor S3 ada yang serius. Ya lah. Libur bukan barunya dia tak tahu Jepang. Sebenarnya kan ada juga alumni dari Padang. Karena faktor lingkungan tadi, mana kan baru kan dunia ini Iya. duit. Segala Iya, sesuatu bisnis kurang kan. diperhatikan inilah inti. Itulah keairan berani ya. Kadang itu kan memang apa sih cemas juga jadinya kan karena kita tidak berani tadi itu. Orang nengok kalau kawat masa profesor di kecek model itu dianggap tidak ada berisi. Gitu. Pak profesor gitu. Pendek ini bapak kalau. Ya mungkin jadi profesor kalau nyodak ada punya ilmu kayak gitu. Nah, dia kan maksud kalau kita belajar ilmu itu jangan main lah, fokus lah ada materi. Nah, itu maksud kan gitu. Hanya gerak-gerak. Gelak aja. Kamu TPA Pak cuma kan aja. Ini kalau dia TPA bukan TPA kami ini tinggal anak bini di rumah cari ilmu maksud kita itu. Bapak udah itu. Ada Kadang jawabannya. Memang materi orang lain-lain. sebenarnya berkilah sudah. Ya, tidak. Sebenarnya dia terbiasa menjadikan mahasiswa itu menurut dia di bawah dia. Ya, jangan main. Padahal kalau sudah bercerita tentang kuliah itu pola pikir yang main, bukan pola materi. Pola materi betul ya, tapi pola pikir lebih utama. Kamu Pak Basa bertemu dengan dosen Pancasila Ambo yang pertama kali bertemu, lucu. Ambo nak bertemu dengan dia, antrian. Dia agak ekstrim orang. Beliau dari Jawa. Ada 4 orang mahasiswi perempuan tinggal dia. Keluar dari situ ketakutan, takut dengan bapak. Jadi ngomong mungkin asistennya apa siapa, Pak, dengan bapak masuk. Baru tegak di pintu gerbang ruangan itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perlu apa? Boleh saya masuk. Oh, bawa gelas aja. Ini kan ukuran anak gitu. Nah, masuklah. Kepentingannya apa? Boleh saya duduk. Nah, duduk. Nah, ini murai panjang lebar dengan kencang macam-macam. Akhirnya ya bukan manusia biasa juga. Ambo tepuk bawahnya. Tek, ambo senangnya dengan bapak. Ambo umur 33 tahun cak bapak pula. Mulai gitu. Keras-keras cak bapak pula. Nah, mungkin beda bapak dengan ambo. Aduh, ambo 33 tahun ambo punya padepokan, Pak. Nah, mulai unjuk gigi. Padepokan apa? Silat. Oh, kebatinan. Dan kami sering di turnamen-turnamen. Kalau kami latihan kebatinan Pak, wah itu tengah malam Pak. Akhirnya ini ngejar apa-apa aja. Nah, kalau menanjungkan Bapak, tidak perlu mensentuh Bapak. Cukup melihat Bapak jatuh. Kalau kami latihan di pantai, kawan berlari jarak jauh kami angkat dari jauh naik. Itu nah, udah itu serius itu kan. Tapi itu hanya 7 bulan nambah geluti, ini makin dekat. Nama ilmunya itu Pak Kursi Dikjaya. Sumber dari kursi. Akhirnya mau alihkan kepada terapi konselor atau konselor rohani. Konselor rohani itu namanya yang murah Pak Wasa. Kadang-kadang orang beribut sekampung itu harus kita tengahi. Kalau kita tidak punya keberanian payah. Mulai lembut kawan. Mulai kawan bebas-basi. Nah, jadi nanti itu kan terus. Nah, sejak itu ya. Nah, yang kedua pertemuan kemarin waktu nak ujian. Maaf Pak, kami lagi uas. Lah ya mau nak uas juga. Lah Bapak kuliah. Lah yang kemarin ketemu dengan Bapak. Oh iya masuk aja. Masya Allah. Kok kamu banyak yang cerita Pak Basalah cerita lagi. Jadi kembali ke masalah apa namanya itu tentang kebatinan dan sebagainya itu pernah. Iya. Apa namanya? Itu tidak tadinya begini. Waktu abang isi khotbah Jumat, Ustaz Akil tahu yang tunanetra Bengkulu. Jadi beliau itu kan dari perguruan Pagar Nusa NU. Ambo khotbah, tema khotbah itu Bismillah dulu. Bismillah itu dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu siapa? Kalau Allah jelas tidak berbentuk, tidak berupa. Tapi yang dengan nama Allah itu ada zatnya, ada bendanya. Nah, kajian itu. Kata kiainya Pak Akil, Ustaz, jangan tidak dibawa Ustaz ke malam. Yo, tidak apa-apa dibawa. Ustaz ini perlu nih kita bawa ini. Nah, itu ceritanya. Akhirnya dibawalah. Lu punya kawan tuh latihan bersilet, latihan bertinju, latihan berparang macam-macam. Nah, katanya.
Tapi duduk itu kan disiapkan oleh kiai rahim namanya dari Pagar Nusa Bengkulu. Kamu duduk situ. Pada beberapa bagian kemudian Ambo disuruh jadi ini, berdiri, dijadikan alat. Pak Ustadz tenang-tenang baik, jangan bergerak-gerak. Lah kalau Ambo dikapak kawan sumpah telinga Ambo tuh, atau Ambo terkapak macam-macam. Oh tidak, pokoknya bukan. Ya orang pukul, orang tujam macam-macam kita tidak pernah. Dah. Jadi atas penghormatan mereka, Ambo dikasihlah Qulbul Quran tingkat 1, kajian ilmu. Kajian yang mereka pakai itu. Nah, nanti kalau Bapak sudah masuk tingkat 9, Bapak bisa mindahkan orang. Gitu kan. Iya Pak, yo. Singkat cerita, Ambo disuruh tirakatan 3 hari dalam masjid. Artinya dari jam 1 tuh tidak tidur sampai pagi, berzikir dengan Qulbul Quran itu. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam pertama udah ada apa-apa, nyamuk yang banyak kan. Nah, malam yang kedua mimbar tuh terbang-terbang Pak. Papan tulis itu seperti dibanting-banting orang. Jangan lampu dimatikan. Takut sama mau hidupkan lampu. Tidak ada apa-apa. Nah, di malam yang ketiga, kamu merasa di pinggir pantai, di pinggir laut, biru air laut, tenang. Lewatlah seorang laki-laki tuh, gagah di walaupun tuh. Kenapa nak duduk di sini? Ambo tirokatan Pak, disuruh guru Ambo tuh. Ngambil Qulbul Quran 31. Wah, ngapa cek itu? Awak kan guru, kenapa belajar lagi? Nah, itu ceritanya. Udahlah, bangkitkan yang sudah-sudah. Ayo Pak. Nah, ingat ya ayat kursi. Pergi dia. Pas dia pergi bertanya, siapa lah Bapak? Langsung ada suara. Itulah Nabi Khadir. Nah, itu ceritanya. Tersentak, hidup ke lampu. Sadar kita kan. Oh. Mulai mau pelajari ayat kursi itu. Allahu la ilaha Allah tidak Tuhan kecuali Dia yang hidup, dia yang berdiri. Siapa yang tidak Tuhan ini? Bagaimana dia berdiri? Bagaimana dia? Wah, dikacak sekali. Dia memberikan syafaat. Ternyata dia merujuk kepada Nabi Muhammad. Sampai dikaji-kaji, pada malam berikutnya sholat tahajud lagi, masuk 33 titik diri, dikasih tahu. Di badan kita ini ada 33 titik. Nah, diperintahkanlah dalam batin kita tuh setiap titik itu bacakan ayat kursi. Nah, kita pakai metode Qulbul Quran, dihirup, energi itu dipindahkan ke bawah pusat, disebar ke kepala. Udah, tangan kau lacak palu aja lagi, keren. Nah, sejak itu tampil ke dalam situasi yang beda. Waktu latihan paling berbahaya. Akhirnya tidak boleh lagi latihan yang berbahaya. Akhirnya kita main sendiri. Nah, dapatlah ilmu kursi hidayah yang tadi. Nah, yang makhluk itu berhenti, ada 2 orang perguruan Linggau kebal itu pindah ke kita. Kita sudah punya 8 murid, 87 orang waktu itu. Pindah ke kita 2 orang, jadi 89. Nah, bersama dengan itu datang gurunya ke Suprapto, awal lagi jual mainan, mencari awak, tapi tidak nampak dia. Aku mau cari Abu Fikri. Kenapa? Ini cerita, kita dengar ceritanya. Ambo nak uji dia sejauh mana. Malam-malam tuh Ambo tutup jualan, pergi ke rumah Nambo. Nambo tuh apa daripada mak lagi, sepupu dia. Apa katanya? Nambo udah tahu dari dulu cerita itu. Tapi ini salah Nambo. Tidak usah lagi pakai itu. Seperti kau sombong, kena. Ya tidak mungkin cucu Nambo semudo ini dipuji tidak bangga, tak mungkin. Pasti bangga. Sudah itu dah stop. 7 bulan. Allah manggil, kami harus hadir di hadapan Allah. Pak Ustadz, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari situ kami masuk. Bisa gitu? Nanti
Melewa.